Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang Bapak Andri Mahaputra, Ketua Karang Taruna Kota Saulunto di podcast Bawaslu Kota Saulunto. Ini adalah edisi perdana kami untuk memakai podcast sebagai sarana sosialisasi. Dan terima kasih atas kehadirannya dalam rangka kita berdiskusi dalam podcast Bawaslu Kota Saulunto ini. Baik, Pak Andri, kita barusan Bawaslu Kota Saulunto menandatangani perjanjian kerjasama antara Karang Taruna dengan Bawaslu Kota Saulunto. Kami ingin menanyakan apa peran pemuda dalam proses demokrasi, khususnya di pemilu dan di pemilihan 2024 nanti. Silakan. Terima kasih, Pak Komisioner. Jadi terkait dengan peran pemuda di Kota Saulunto khususnya 2024 nanti, seperti yang kita ketahui di tahun 2020 kemarin itu, data pemuda di Kota Saulunto ini usia pemilihan produktif itu 17 sampai 40 tahun itu milenial ya, karena di generasi pemuda ini ada milenial, ada sekitar 39% generasi milenial yang akan ikut berpartisipasi di pemilu 2024 nanti di Kota Saulunto. Jadi terkait dengan perannya, ini kita harus bisa bagaimana partisipasinya, terutama dalam hal pengawasan nanti dan pencegahannya di kepemiluan ini bisa berkontribusi nyata, saling merangkul dengan Bawaslu ke depan. Nah, makanya kita siap untuk melaksanakan kegiatan-kegiatan yang sifatnya penyadaran kepemudaan dalam hal bagaimana ikut berpartisipasi dalam mencegah pemilu ini bersih dari politik uang dan yang lain-lain. Jadi yang selama ini kita lihat seperti yang dikatakan di luar-luar itu, kadang-kadang anak muda ini jadi agennya kan, karena cara pikirnya kan anak muda harus jadi agen of change, agen of ini, kadang-kadang jadi agen dalam penyaluran politik uang, penyaluran ini kan. Jadi ada komisi dari situ. Nah, sekarang berpikirnya bagaimana anak muda ini menjadi leader of pengawasan partisipasi pemilu ini. Dia maju di depan. Jadi misalkan nanti ketika ada Bawaslu melakukan rekrutmen dalam hal secara kelembagaan ad hoc, misalkan lembaga pengawas TPS, itu harusnya anak-anak organisasi nanti yang sudah kita kerjasamakan ini banyak dia terlibat, diutus untuk ikut berpartisipasi dalam hal kelembagaan pemilu yang dibentuk oleh Bawaslu nantinya ke depan. Itu Pak yang mungkin kita harapkan peran pemuda ke depan itu di 2024. Berarti peran strategis pemuda kita kerjasamakan oleh Bawaslu melalui MOU tadi itu bisa menjadi semacam pintu masuk ya bagi kita bersama-sama untuk menyukseskan pemilihan dan pemilu di 2024 dengan ikut terlibatnya teman-teman kita, adik-adik kita, para pemuda di Kota Saulunto. Nah, kalau dari Karang Taruna sendiri sebagai pihak yang ber MOU dengan kami, peran apa nanti secara signifikan yang selain mengutus generasi mudanya untuk menjadi agent of change sebagai pengawas khususnya di Bawaslu. Kalau secara internal apa yang bisa kita dapatkan dari MOU ini menurut Pak Andri? Jadi secara internal yang jelas ini MOU ini kita sosialisasikan di desa kelurahan. Intinya kita kan punya grup WA juga, ada media komunikasi, kita per 3 bulan dan per 6 bulan itu berkumpul nanti dengan pengurus Karang Taruna desa kelurahan. Nah, kita sosialisasikan bahwa kita sudah melakukan kerjasama dengan Bawaslu. Nah, ke depan itu kita harapkan ada kader-kader yang sudah dididik di Karang Taruna itu, dia bisa nanti berpartisipasi untuk menyukseskan sehingga kegiatan MOU kita ini bisa diukur nanti peran sertanya itu organisasi ini dalam hal partisipasi kepemiluan tadi. Nah, jadi cara mengukurnya ya pertama tadi kita sosialisasikan, bisa nanti kita lakukan sosialisasi itu dengan cara rekrutmen sekali. Siapa yang kira-kira tertarik untuk
berpartisipasi dengan kegiatan-kegiatan Bawaslu. Nah itu akan kita didik, nanti kita kader dia tentang kepemiluan yang berhubungan dengan Bawaslu nanti. Nah itu ke depan yang akan kita lakukan menjelang 2024 ketika tahapan itu memang sudah akan berjalan di posisi finalnya itu. Baik, dengan demikian tentu MOU yang barusan kita lakukan antara Bawaslu Kota Solunto dan Forum Karang Taruna Sekota Solunto ini merupakan sebuah terobosan lah ya bagi baik oleh kami dari Bawaslu Kota Solunto maupun oleh Karang Taruna sendiri. Terima kasih Pak Andri atas kehadirannya di podcast perdana kami. Kemudian sedikit kami ingin menyampaikan bahwasanya Karang Taruna Kota Solunto juga mempunyai prestasi. Kemarin mendapatkan bantuan ya, Yaitu bantuan apa, silakan sedikit disampaikan prestasi Karang Taruna Kota Solunto, Pak Andri. Karang Taruna Kota Solunto itu dari 2019 sampai 2024 itu kita kan periode 2019-2024 yang kemarin kita sebenarnya ingin berkontribusi untuk kota ini. Ada kegiatan yang sifatnya APBD. Kita tahu Karang Taruna itu sampai desa kelurahan dibantu APBD. Jadi ada kegiatan yang sifatnya non APBD. Nah, inilah kita kerjasama dengan Pegadaian. Jadi kita kemarin ada MOU tentang bank sampah di akhir tahun 2020. Nah di 2021 direalisasikan oleh Pegadaian bantuan bagaimana bank sampah ini bisa berkembang. Nah itulah dibantu oleh CSR PT Pegadaian BUMN. Nah, yang selama ini belum disentuh di Solunto Pegadaian, kita coba sentuh melalui Karang Taruna dan alhamdulillah ada jalannya. Mungkin karena kita organisasi yang sifatnya relawan sosial, organisasi sosial, ya sama seperti Bawaslu kan, ada relawan pemilunya, relawan pengawasnya. Nah kita prinsip relawannya, ternyata ada aja jalan yang diberikan Allah untuk jalan kita di kegiatan-kegiatan luar APBD, bantuan di luar APBD. Nah itulah mungkin yang baru bisa kita lakukan untuk Kota Solunto ini, ikut berkontribusi dalam pembangunan kota ke depan. Khususnya pemberdayaan generasi muda yang ada di Karang Taruna. Itu Pak mungkin yang dapat kita sampaikan terkait dengan kegiatan-kegiatan Karang Tarunaan. Di samping nanti kita akan coba berkegiatan bersama dengan Bawaslu dan kita bersyukur bisa bekerja sama dengan Bawaslu. Mungkin nanti ke depan bagaimana kita menciptakan banyak pencerdasan politik untuk anak-anak muda di Kota Solunto ini. Jangan anti dengan politik, tapi ikutlah dengan kegiatan-kegiatan itu. Ya, contohnya mengawasi kegiatan politik melalui partisipasi bersama Bawaslu ini sudah suatu kegiatan yang bagus bagi kita anak muda. Jadi melek dia dengan politiknya itu sendiri di Kota Soluntonya. Jadi tidak ada apalagi anak muda yang anti politik di Solunto ini. Ya akan rugi anak muda itu sendiri, Iya. Karena dia penerus pemimpinan ke depan. Iya. Tapi dia tidak mau hari ini melibatkan dirinya, ya gagallah Solunto dalam menciptakan kader muda ke depan itu nanti kan. Nah itulah yang kita harapkan Karang Taruna bisa juga ikut nanti seperti itu. Baik, terima kasih Pak Andri, Ketua Karang Taruna Kota Solunto yang baru saja ber-MOU dengan Bawaslu Kota Solunto dalam mensukseskan pemilu dan pemilihan di 2024 nanti. Dan demikian edisi perdana dari podcast Bawaslu Kota Solunto, dan nantikan edisi-edisi berikutnya dengan narasumber-narasumber yang juga berkualifikasi, yang cukup memberikan informasi yang valid dan dapat dipercaya. Salam Bawaslu.